Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Novel Tasrif Karipesina dan teman-teman saya Adinda Putri Antasari, Devi Mutiara, Muhammad Lutfaiza Abdurrahim ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Analisa Permintaan Tuna Indonesia di Pasar Jepang. Berikut latar belakang, Indonesia merupakan negara bahari yang sangat kaya dengan potensi perikanan dan kelautannya. Ikan tuna sebagai komoditas ekspor perikanan merupakan penyumbang devisa terbesar kedua dalam sektor perikanan. Di pasar Jepang, tuna beku jenis sirip kuning merupakan komoditas yang banyak diimpor oleh Jepang dari negara Indonesia. Potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 6,4 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia. Berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Dan ini adalah argumentasi datanya. Pada tabel ini, perkembangan ekspor ikan tuna Indonesia ke Jepang dari tahun 2002 hingga tahun 2015. Next. Nah, data resmi FAO pada tahun 2016 terdapat 7,7 juta metrik ton tuna ditangkap di seluruh dunia. Indonesia berhasil memasok lebih dari 16% total produksi dunia dengan rata-rata produksi tuna dari Indonesia mencapai lebih dari 1,2 juta ton per tahun. Untuk volume ekspor tuna Indonesia mencapai 198.131 ton dengan nilai 569,99 juta US dollar pada tahun 2017. Di tahun 2020, secara statistik, Jepang juga masih menjadi negara tujuan ekspor hasil perikanan dari Indonesia. Menurut Faridah, Direktur Perum Perikanan Indonesia, Jepang ingin melipat gandakan permintaan ekspor ikan tuna sebanyak 1.000 ton ikan tuna. Dengan meningkatnya permintaan hasil perikanan, Perum Perindo berharap menjadi penopang sektor perikanan Indonesia untuk memenuhi tingginya permintaan pasar ekspor. Selanjutnya, Selanjutnya masuk pada teori, kami menggunakan dua teori utama, yakni teori perdagangan internasional dan juga teori keunggulan komparatif. Perdagangan dapat diartikan sebagai tukar-menukar barang maupun jasa yang didasari atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak antara pedagang dan pembeli. Sedangkan perdagangan internasional merupakan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Kegiatan jual beli itu dilakukan atas dasar kesepakatan yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak negara. Perdagangan internasional merupakan motor penggerak utama dari kemajuan ekonomi sebuah negara. Maka dari itu, negara yang sedang gencar dalam membangun ekonomi negara biasanya akan membuka perdagangan dengan negara lain. Perdagangan internasional terjadi karena produsen asing dapat menawarkan beberapa keuntungan kepada konsumen domestik atas barang-barang domestik. Barang asing mungkin lebih murah daripada barang pengganti dalam negeri atau kualitasnya unggul. Kemudian pembeli domestik juga dapat membeli barang asing karena tidak ada pengganti barang domestik untuk memasok barang yang harganya di bawah harga domestik serta memiliki kualitas barang yang lebih bagus atau tidak ada di negara pembeli. Produsen asing harus memiliki beberapa keuntungan dalam membuat barang tersebut. Keunggulan tersebut dapat bersifat absolut atau juga komparatif. Kemudian teori keunggulan komparatif milik David Ricardo sampai sekarang masih dikagumi secara luas dalam perdagangan internasional dan muncul di banyak buku teks dasar dan di sebagian besar jurnal tentang perdagangan internasional. Perdagangan dilakukan oleh posisi keunggulan komparatif di mana perbedaan internasional antara negara-negara dalam sistem politik, tingkat perpajakan, dan lain-lain memiliki efek pada alokasi sumber daya yang terperangkap dalam batas-batas negara hanya sejauh mereka mempengaruhi masing-masing sektor berbeda. Di antara isu-isu yang dibahas oleh teori perdagangan positif adalah
pertanyaan tentang faktor-faktor penentu pola perdagangan. Yang dijawab langsung biasanya yang diberikan oleh David Ricardo, yaitu teori prinsip keunggulan komparatif, dengan fokusnya pada perbandingan di antara di antara keunggulan negara-negara. Next. Baik, yang terakhir ada kesimpulan, Jepang merupakan mitra ekonomi Indonesia. Kedua negara menjalani perdagangan internasional dengan saling menjual barang atau asetnya masing-masing. Dalam pembahasan ini, Jepang mengimpor ikan hasil tangkapan dari Laut Indonesia, yang dimana ikan jenis tuna sirip kuning atau yellowfin segar yang paling banyak diimpor oleh Jepang dari Indonesia, yang merupakan negara produsen ikan tersebut. Impor ikan jenis ini sempat mengalami penurunan pada tahun 2005 hingga 2009 dan akhirnya kembali menaik pada tahun 2010 dengan Jepang mengimpor ikan tuna sirip kuning sebanyak 16,1 ribu ton. Next slide. Slide selanjutnya, di sini ada daftar pustaka yang kita ambil, yang mana sebagai sumber atau acuan dari PPT kami. Next slide. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.